Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan. Memasuki minggu Advent yang ketiga pada saat ini, kita boleh dipertemukan kembali lewat program Renungan Malam bersama dengan Jemaat Satria Kasih, edisi Kamis 17 Desember 2020. Pelayan firman pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta Agustinus Pali STH. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dan akan merenungkan bersama-sama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur pada malam hari ini, memasuki minggu Advent yang ketiga, kami boleh dipertemukan kembali lewat program Renungan Malam bersama dengan Jemaat Satria Kasih. Malam hari ini Tuhan, kami akan membaca, kami akan merenungkan firman-Mu. Berkenan Tuhan memberkati kami semua, kiranya firman-Mu boleh menjadi pedoman, boleh menjadi pegangan di dalam hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Bapak Pendeta Agustinus Pali STH yang akan memberitakan firman-Mu pada malam hari ini. Berkenan Tuhan memberkati, memberi kekuatan dan kesehatan. Semoga firman-Mu boleh disampaikan dengan baik, dan firman-Mu senantiasa menjadi suluh dan pegangan di dalam hidup kami. Ini kami yang datang berdoa ya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-16. Sekaligus juga menjadi tema kita malam hari ini. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada kejadian yang begitu sangat menarik di sebuah tempat. Ada seorang anggota jemaat seorang yang benar-benar menghayati betapa pentingnya untuk tetap bersukacita, bahkan ketika sukacita itu tak nampak sama sekali, bahkan ketika keadaan itu jauh daripada sukacita menurut pemahaman kebanyakan orang.
seorang bapak itu mengucap syukur, mengekspresikan sukacitanya lewat ibadah syukur. Tentu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika orang mengucap syukur begitu sangat jelas dan pada umumnya ada latar belakang kenapa orang mengucap syukur. Sekarang ada yang mengucap syukur karena jadi bupati dan wakil bupati, terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota terpilih. Sebaliknya, mungkin yang tidak terpilih mungkin tidak akan bersukacita dan tidak bersyukur. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, seorang bapak ini melaksanakan ibadah syukur bersama dengan keluarganya karena anak laki-lakinya tidak lulus di SLTA. Ini begitu sangat aneh dan jarang dijumpai. Bapak Ibu saudara-saudara, mendengar itu rasanya aneh ya, gak biasa. Dan sepertinya sulit untuk dinyatakan oleh banyak orang. Apapun dalilnya, apapun alasannya, bagaimanapun rasa-rasanya sulit bagi banyak orang untuk bisa bersukacita dan bersyukur dalam keadaan seperti itu. Menariknya firman Tuhan mengatakan pada malam hari ini, bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu, banyak hal yang bisa membuat kita tidak bersukacita. Banyak hal yang bisa membuat kita tidak move on dalam hidup ini. Banyak hal yang bisa membuat kita menangis. Banyak hal yang bisa membuat kita bersedih. Banyak hal yang bisa membuat kita tidak berbahagia. Dan akhirnya hidup kita penuh dengan kemurungan, kita tidak bersemangat lagi, kita tidak berpengharapan lagi. Banyak hal yang bisa membuat kita bersedih, dan hal-hal seperti itu jelas berpengaruh pada rasa syukur kita, jadi penghambat bagi kita untuk tetap bersukacita. Hal-hal yang duniawi seperti itulah yang sering mempengaruhi hidup kita. Hal-hal yang duniawi seperti itulah yang sering menghambat kita untuk mengekspresikan sukacita kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Selalu akan seperti itu. Kalau yang kita lihat dan kalau yang kita ukur itu tentang kebahagiaan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang duniawi. Lalu kalau mata kita, hati kita, pikiran kita, hidup kita terfokus pada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang duniawi seperti itu, maka kita tidak akan pernah menikmati hidup ini dengan baik, dengan indah. Padahal hidup ini begitu sangat indah, sebagai karunia Tuhan yang luar biasa. Maka kita benar-benar tidak akan pernah bersukacita. Bisa dibayangkan hidup dalam keadaan yang tidak bersukacita, murung, yang ada terus kesedihan, yang ada terus kekecewaan, yang terus ada menyelimuti kita itu adalah rasa sedih, kekecewaan, dan seterusnya. Hambar hidup ini kalau kita terus seperti itu. Dan sepertinya
Kita tidak akan pernah bisa menikmati hidup itu yang indah itu, yang Tuhan karuniakan itu kepada kita. Sukacita yang dimaksudkan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukanlah sukacita karena faktor-faktor lahiria, bukanlah sukacita karena faktor-faktor duniawi, material, kesuksesan, keberhasilan yang seperti kebanyakan dilihat oleh orang dalam perspektif material dan lain sebagainya. Tetapi sukacita yang dimaksudkan oleh Paulus adalah sukacita sorgawi. Ini menyangkut kehidupan spiritual kita. Ini menyangkut kehidupan iman kita. Menariknya, Bapak yang bersyukur tadi telah melihat seluruh kenyataan dalam hidupnya. Sehingga apapun yang terjadi, anak tidak lulus pun bukanlah kendala bagi dirinya untuk tidak bersukacita. Sehingga sangat-sangat tepat yang dikatakan oleh Paulus, bersukacitalah senantiasa, dalam artian bahwa iman harus tetap diekspresikan, spiritual kehidupan kerohanian kita harus tetap terpancar dengan baik. Di dalamnya ada keyakinan yang begitu sangat kuat, kekuatan yang begitu sangat kuat, pengharapan yang begitu sangat kuat, arah pandangan kita kepada Tuhan yang terus kita nyatakan, penyerahan penuh secara total kepada Tuhan, bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap yakin dan percaya Tuhan akan menguatkan dan menolong kita menghadapi semuanya itu. Dan ada keyakinan yang begitu sangat besar, Tuhan bekerja dengan caranya untuk mendatangkan kebaikan. Kata Roma 8 ayat yang ke-28. Bahkan di situ dikatakan dalam segala sesuatu Tuhan menyatakan kebaikan. Sehingga kita diharapkan tetap bersukacita. Sukacita itu, sukacita iman itu, sukacita itulah yang dikatakan sebagai sukacita iman. Dan itu tidak akan pernah berkurang seiring dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Seiring dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Nah, di sini mau dikatakan sukacita adalah buah yang keluar dari dalam diri kita, buah iman. Dan itu menjadi indikator, tolak ukur bagaimana iman kita. Sehingga iman kita dapat dilihat ketika kita mampu tetap bersukacita apapun yang terjadi. Karena dengan sukacita, masalah tidak akan pernah berarti dalam hidup kita. Bagaimanapun keadaan dan kenyataan hidup kita, tidak akan pernah mempengaruhi iman percaya kita kepada Tuhan. Kita tetap enjoy dan tetap akan setia percaya kepada Tuhan. Iman kita tidak akan tergoyahkan. Bayangkan kalau setiap wakil bupati, calon wakil bupati, calon bupati yang mengalami kekalahan, memahami ini, dia akan tetap move on, menjalani semua itu, menerima kenyataan itu. Sehingga tidak terjadi riak-riak yang bisa merusak kehidupan bersama. Dan dia yakin tidak memaksakan diri
memaksakan kehendaknya terhadap kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, poinnya, sukacita tidak tergantung pada keadaan. Rasa syukur kita tidak juga diatur oleh keadaan. Sukacita kita tidak boleh naik turun karena situasi. Tetapi kita tetap bersukacita secara terus menerus dalam hidup kita. Allah memegang kendali hidup kita. Bahkan di dalam kesulitan dan pergumulan, kegagalan, dan semua kenyataan-kenyataan, bahkan yang paling menyakitkan pun, Ia selalu hadir bersama dengan kita. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Nyatakanlah sukacita kita senantiasa secara terus menerus hanya kepada Tuhan. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di sorga. Firman-Mu sudah kami dengarkan dan kami renungkan. Tolong kami, kuatkan kami Tuhan, untuk memegang teguh Firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Kuatkan kami melihat segenap kenyataan hidup, bahkan yang paling menyakitkan pun yang terjadi dalam hidup kami. Janganlah kiranya menjadi penghalang bagi kami untuk mengekspresikan sukacita dan syukur kami. Mampukan tolong kami Tuhan untuk tetap tegar kuat, berpengharapan hanya kepadamu Tuhan, sehingga kami terus maju, tetap bertahan, menerima apapun yang terjadi dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat kehidupan umat-Mu dalam banyak hal-hal yang menyakitkan, yang menyulitkan. Kami tak lepas dari pergumulan-pergumulan. Kuatkan iman percaya kami. Ada sukacita yang lebih besar bahwa Tuhan tidak membiarkan kami, sehingga kami tetap eksis menyatakan ketergantungan kami kepadamu, menyandarkan harapan kami hanya kepada Tuhan. Tuhan berdaulat mengatur kehidupan kami sesuai dengan rencanamu. Kami percaya Tuhan memberkati kami segenap umat-Mu untuk menjalani kehidupan ini sambil terus menyatakan iman kami sebagai sukacita kami yang sesungguhnya. Dipuji dimuliakan Kau selalu.
Hormat kepadamu ya Bapa di sorga. Berkati kami sekalian. Terima kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Syukur kepada Tuhan atas pelayanan firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Agustinus Pali. Tuhan dimuliakan atas firman-Nya. Selamat malam bagi kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.